Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risanggia Putri dari kelas 4A Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mereview jurnal mata kuliah kajian jurnal pendidikan matematika. Kebetulan di sini saya akan mereview jurnal dari plus minus jurnal pendidikan matematika dengan judul artikel Pembelajaran Matematika berbasis aplikasi Google Classroom pada materi bangun ruang sisi datar, dengan penulisnya Rizky Fitria Dewi dan Eka Satya Aldila Apriansa. Kebetulan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022 dengan volume 2 nomor 1 halaman 39 sampai 52. Dan untuk link web artikel jurnal bisa kalian akses di sebelah sini. Lalu untuk akreditasi jurnal, untuk jurnal plus minus kebetulan belum terakreditasi, dan untuk efektivitas judul tidak melebihi 15 kata, begitupun tidak menggunakan singkatan. Dan untuk bagian abstrak terdapat inti masalah. Inti masalah pada judul ini, artikel ini, yaitu Google Classroom memiliki berbagai kelebihan dalam menciptakan pembelajaran yang mudah untuk digunakan, dan untuk pengiriman tugasnya juga menjadi sistematis. Dari hasil penelitian yang sudah didapat, yaitu kemungkinan bisa dilakukan pembelajaran secara efektif bagi siswa begitupun guru. Dan tujuan penelitian ini mengetahui analisis pembelajaran matematika berbasis keberanian menggunakan aplikasi Google Classroom pada materi bangun ruang sisi datar. Dan subjek penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas 8 di SMPN 1 Bungbulang tahun ajaran 2020 sampai 2021 yang berada di Desa Tagalaga, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, yang menemukan 1 orang guru dan 5 orang siswa. Dan metode penelitian ini metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, angket terbuka, dan dokumentasi. Lalu untuk teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Begitupun hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang berani menggunakan aplikasi Google Classroom siswa SMP kelas 8 efektif diterapkan. Ditunjukkan dengan nilai harian siswa mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah dengan perolehan rata-rata nilai siswa 67,7 berada pada kategori cukup baik. Lalu untuk banyak kata di abstrak tidak melebihi 150 kata. Begitupun bahasa abstrak yang berbeda dengan isi artikel. Kata kunci sesuai dengan abstrak terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci. Di sini terdapat 4 kata kunci. Yang pertama ada pembelajaran matematika berbasis daring, yang kedua ada Google Classroom, dan yang ketiga ada bangun ruang sisi datar, dan yang keempat itu ada kualitatif. Lalu keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Seluruh gambar terlihat jelas, kualitas dari resolusi gambar baik, gambar terlihat jelas, begitupun tabel. Seluruh tabel tidak terlalu kecil, mepet, dan dapat terbaca. Seluruh tabel terlihat jelas dan dapat terbaca. Gambar tabel disertai narasi singkat sebelum atau sesudah letak gambar tabel. Ada penjelasan sesudah dan sebelum tabel dengan jelas. Lalu untuk penyebutan posisi di sini contohnya gambar di bawah atau tabel di atas tidak terdapat pada penelitian ini. Persamaan ditulis dengan jelas, diberi nomor, dan diberi keterangan juga pun tidak ada. Lalu untuk penggunaan istilah dan kebahasaan sudah sesuai dengan KBBI. Terdapat singkatan yang sudah umum seperti nama sekolah SMP, seperti itu ya. Lalu untuk pendahuluan menguraikan ketertarikan tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Peneliti menguraikan juga ketertarikan terhadap penelitian yang dilakukan. Lalu mengungkapkan tentang masalah penelitian. Bertujuan untuk penelitian ini mengetahui analisis pembelajaran matematika berbasis daring menggunakan aplikasi Google Classroom. Penelitian ini dilakukan dengan penuh keterbatasan karena dampak dari pandemi COVID-19, sehingga untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19, penelitian ini dilakukan di lingkungan tempat peneliti, yakni Kelurahan Tagalaga. Untuk kecukupan state of the art sudah cukup. Kejelasan
poin overview di manakah letak kelemahan pada penelitian ini. Kelemahannya berada di referensi kurang dari 20. Untuk ide yang lain untuk memecahkan masalah pada penelitian ini tidak ada, begitupun sarannya juga tidak ada. Cukupkan sekian review jurnal dari plus minus yang berjudul pembelajaran matematika berbasis aplikasi Google Classroom pada materi pengurusan sisi daftar yang dituliskan oleh Rizky Petria Dewi dan Eka Satya Aldila Apriansyah. Mungkin untuk kekurangannya saya minta maaf. Mungkin dicukupkan sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dalam pemaparan review jurnal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.